Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajarannya, ikut absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dwi Ratnasari, Izin, Bu, izin kemana? ke rumah neneknya. Ya. Renata Tarisa Arutala, Ada, Bu. Yuli Harsasi, Sakit, Bu. sakit. Arkan Amrullah, Sakit juga, Bu. sakit juga. Baik. Tadi malam ada yang sudah belajar apa belum? Belum. Belum. Kemarin kita belajar tentang apa? Berani hidup jujur. Berani hidup jujur. Masih ingat nggak materinya kemarin tentang apa? Masih dong, Bu. Ya, bagaimana isinya? Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu dengan kenyataan. Barang siapa yang berbuat jujur akan memperoleh kebaikan. Iya, berarti jujur itu melakukan atau mengatakan perkataan dengan apa? Dengan jujur. Dengan jujur. Dampak positif dari mengatakan jujur yaitu mendapatkan kebaikan. Jujur juga dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, pada pagi hari ini kita juga akan belajar mengenai perawatan jenazah. Tahu nggak perawatan jenazah itu bagaimana? Tidak, Bu. Baik, saya akan jelaskan mengenai perawatan jenazah. Kewajiban orang Islam kepada umat Islam yang meninggal dunia yaitu merawat jenazahnya. Tata cara merawat jenazah yaitu yang pertama dengan cara memandikannya, yang kedua mengkafaninya, dan yang ketiga yaitu mensholatinya, dan yang terakhir dengan cara menguburnya. Sebelum mayat dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus yang kedua, Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. yang ketiga, Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. yang terakhir. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium mayat. Iya, 4 poin tadi mengenai tata cara sebelum memandikan jenazah. Poin yang pertama di sini yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah di sini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, jenazahnya itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Semisal dalam ada kecelakaan, yang ditemukan itu hanya tangannya, berarti tangannya itu wajib untuk dimandikan. Yang ketiga yaitu tata caranya, jenazah harus mahramnya yang memandikan. Poin yang kedua yaitu tata cara memandikan jenazah. Tempat tertutup agar yang melihat hanya mahramnya saja. Yang kedua yaitu mayat diletakkan di tempat yang tinggi, semisal diletakkan di depan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Bisa menggunakan sarung atau bisa menggunakan kain. Yang keempat yaitu mayat didudukkan untuk atau disandarkan pada sesuatu. Misal mayat kepalanya dikasih bantal, itu namanya didudukkan atau disandarkan. Yang kelima yaitu setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang ketujuh, membersihkan semua kotoran dan najisnya yang terdapat dalam jenazah. Yang selanjutnya yaitu mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Mayat itu juga wajib diwudukan.
yang terakhir yaitu disunahkan membasuh 3-5 kali. Setelah membutuhkan jenazah, kita juga disunahkan membasuh 3-5 kali. Poin yang kedua, di sini kita belajar mengkafani jenazah. Ada yang tahu tata caranya? Tidak, Bu. Bisa dijelaskan? Ya, setelah selesai dimandikan, mayat itu dikafani. Kain kafan yang digunakan untuk perempuan jumlahnya berapa? 5, Bu. Ya, kalau untuk laki-laki 3. Berarti kain kafan yang digunakan untuk perempuan jumlahnya 5, kalau untuk laki-laki jumlahnya 3. Tata cara mengkafani jenazah yaitu hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisannya. Berarti tiap lapisannya itu dikasih kapur barus. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas pada dada di atas dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawahnya. Jadi ini di bawah, yang kanan di atas. Jika kita belajar tentang mensolati jenazah, ada yang tahu apa enggak tata cara mensolati jenazah bagaimana? Saya, Bu, tahu. Ya. Sebelum kita belajar tata caranya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Dengan demikian, orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan mayat. Ada tata caranya, yaitu pertama, suci baik badan, tempat maupun kafan. Yang kedua, sudah dimandikan atau dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang mensolatkan atau sebelah kiblat. Berarti mayat itu diletakkan di sebelah barat atau di sebelah kiblat. Cara pelaksanaan jenazah bisa dijelaskan tata cara pelaksanaan jenazah bagaimana? Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayatnya laki-laki, maka imam lurus di depan kepala si jenazah. Kalau mayatnya perempuan, maka imam lurus di perut jenazah. Yang kedua bagaimana? Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, maka diusahakan dibuat 3 shaf atau 3 barisan. Yang ketiga membaca niat sholat jenazah. Membaca niat sholat jenazah. Niatnya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat salat atas jenazah ini 4 takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. ya, selanjutnya yaitu apa tata caranya? Membaca takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Terus yang kelima, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat kepada Nabi. Selanjutnya yang keenam, takbir ketiga membaca doa jenazah. Membaca doa jenazah. Doa jenazah yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Artinya bisa dibacakan. Artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Ya, itu tadi arti dari doa jenazah. Tata cara selanjutnya bagaimana? Yang ketujuh, takbir keempat membaca doa. Doa kepada jenazah yaitu doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu atau Allahumma ighfir laha warhamha Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Dan tata cara yang terakhir Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. bacaan salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan salamnya dibacakan 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dulu, yang lalu Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Poin yang terakhir yang kita bahas yaitu mengenai mengubur jenazah.
hal mengubur jenazah, Rasulullah ada tata caranya, yaitu yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabda Nabi Muhammad, yang artinya yaitu segerakanlah mengubur sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga yaitu anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat yaitu boleh mengubur 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masuklah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur, dan dahulukanlah atau masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi dari Hirsyam bin Amir radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, bacaan diletakkan mayat dalam kubur. Apabila diletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dengan riwayat lain, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya yaitu dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Poin terakhir, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika mempunyai hutang, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumber keluarganya. Itu tadi materi mengenai perawatan jenazah. Untuk pembelajarannya, Ibu akan membacakan rangkuman mengenai materi tentang perawatan jenazah dan soal mengenai perawatan jenazah. Untuk rangkumannya, Ibu bacakan ya. Kewajiban terhadap jenazah antara lain yaitu tadi memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang terakhir mengubur. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah yaitu keluarga terdekat. Keluarga terdekat yaitu bapak, ibu, suami, istri, dan anak. Itu tadi keluarga terdekat. Poin selanjutnya, jumlah kain yang digunakan untuk mayit atau si jenazah. Kalau laki-laki itu menggunakan 3 kain kafan, 3 helai. Kalau untuk perempuan itu menggunakan 5 helai kain kafan. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Pada sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, hanya 4 kali takbir dan diselangi doa. Selanjutnya, cara mengingat mati adalah dengan menjenguk atau bertakziah dan ziarah kubur. Berarti kalau kita ingin mengingat mati, maka kita harus bertakziah baik kepada guru maupun kepada masyarakat, baik kepada teman juga. Dan mengurus jenazah hukumnya itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Tahu apa buatan fardu kifayah itu apa? Tidak tahu Bu, bisa dijelaskan? Ya, fardu kifayah itu kewajiban secara bersama-sama atau gotong royong. Berarti kita itu diwajibkan untuk melaksanakan perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu wajib untuk orang Islam, orang yang beragama Islam. Baik, itu tadi rangkuman yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya di sini Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian semua. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Iya Bu. Untuk pertanyaannya, hikmah dari perawatan jenazah, yang bisa angkat tangan. Saya Bu. Iya, Mbak Rena. Apa? Pengurusan jenazah dapat meningkatkan kepekaan sosial dan kepedulian kita kepada sesama umat Islam. Ya, betul sekali. Itu tadi
tadi soal tentang hikmah dari perawatan jenazah. Untuk pertemuan hari ini apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup ya? Ya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Kita doa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang dapat Ibu terangkan tadi bisa bermanfaat kepada kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.